Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana futuhal arifin wa alhimna ilhamal malaikatil muqarrabin warzuqna fahmal anbiya'i wal mursalin. Yang saya hormati Ketua DKM kita Masjid Al-Muslimin Bapak Jaya, juga Pak Warna, Pak Ustadz Kohar, juga yang lain rekan-rekan semuanya jamaah yang hadir pada kesempatan malam hari ini, yang semuanya semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala kulli hal, ala ni'matil iman wal islam, ala sihhah wal afiyah. Atas anugerah Allah Subhanahu wa taala, karunia yang Allah berikan kepada kita, berbagai macam kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman, Islam, sehat wal afiat, umur yang panjang, waktu juga kesempatan. Alhamdulillah kita sama-sama bisa kumpul bersama di tempat yang mulia ini, bermuajahah bersama, silaturahim bersama dalam rangka ta'lim, mengaji bersama. Semoga apa yang menjadi niat baik kita, hajat-hajat kita, berkahnya ngaji Allah Subhanahu wa taala tunaikan. Urusan kita dimudahkan oleh Allah, masalah kita diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga berkahnya ngaji Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, baik berkah dalam umur kita, berkah dalam kesehatan kita, berkah dalam waktu kita, usaha kita, berkah dalam keluarga kita, lingkungan kita semuanya. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Juga yang sakit, berkahnya ngaji kita, semoga Allah sembuhkan, diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat alam kita semuanya. Semoga kelak dia berakhir mendapat syafaatul uzma dari Nabi. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rukunnya sholat, alhamdulillah kita udah baca sama-sama. Sekarang kita baca sunnahnya sholat, ya. Sunnahnya sholat sebelum masuk di dalam sholat. Ada sunnah yang kita buat di dalam sholat, ada sunnah yang kita buat sebelum masuk di dalam sholat. Apa itu? Adzan sama iqamah. Itu disunahkan. Bukan kewajiban tapi sunnah, ya. Kalau adzan itu sendiri secara bahasa itu artinya i'lam. I'lam itu memberitahu. Kalau secara agama syara' yang namanya adzan itu ya dzikrun maksus. Lafaz yang telah ditentukan bacaannya, nggak boleh diganti dengan yang lain. Disyariatkan untuk memberitahu di sholatin mafruḍah dengan datangnya sholat fardu. Sehingga yang adzan itu harus betul-betul orang yang siqah, bisa dipercaya kebenarannya dalam mengetahui waktu sholat. Tidak boleh sembarangan orang tukang adzan. Harus tahu betul
masuk waktu sholat itu harus tahu. Walaupun kurang 1 menit nggak sah adanya. Walaupun kurang 1 menit. Bahkan bahaya, ya. Kurang 1 menit sudah adzan. Bagi orang yang puasa kan harusnya puasanya sah, malah nggak sah. Karena berbuka sebelum masuk waktu adzan, udah adzan duluan. Nah, itu bahayanya seperti itu. Wal adzan wal iqamah masyru'ani bil kitab was sunnah wa ijma'il ummah. Adzan qomat itu disyariatkan, dalilnya apa? Al-Qur'an ya ada, hadisnya ya ada, ijma'nya para imam juga iya. Jadi udah nggak bisa dibantah lagi. Yang diperselisihkan itu adanya 2 kali apa sekali. Nah, itu. Sebagian daerah ada yang adzan 2 kali. Yang pertama adzan tahajud, yang kedua adzan subuh. Kalau Jumat sebagian juga ada yang adzan 2 kali, ada yang sekali. Yang adzan pertama dikerjakan itu ada yang mengatakan sebelum masuk waktu, adzan kedua dikerjakan setelah masuk waktu. Sebagian ada yang mengatakan adzan Jumat yang 2 kali itu ya dua-duanya memang sudah masuk waktu sholat, ya. Zuhur, ya. Nah itu yang diperselisihkan. 2 kali adzan subuh, 2 kali adzan Jumat. Mau 2 ya silahkan, mau 1 juga silahkan. Karena itu perkara sunnah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza nadaitum ila shalah wa idza nadaitum ila shalah. Ini surat Al-Maidah 58. Apabila kalian mengumandangkan adzan untuk sholat, jelas bahasanya. Dalam surat Al-Jumu'ah, wa idza nudiya lis-sholati, idza nudiya lis-sholati, apabila telah dikumandangkan adzan untuk sholat. Jadi hadis-hadis itu banyak sekali yang menerangkan mengenai adzan, ya. Firman Allah juga ada. Hadisnya Imam Malik, ya. Sayyidina Malik bin Huwairits radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Nabi bersabda, idza hadaratis shalah falyu'adzin. Ketika sudah datang waktu sholat, falyu'adzin. Maka hendaknya adzan. Falyu'adzin lakum ahadukum. Hendaknya salah satu dari kalian itu ada yang adzan. Wal ya'ummakum akbarukum, dan yang lebih tua itu yang ngimami. Wal ya'ummakum akbarukum, yang lebih tua yang ngimami. Yang adzan apa yang muda? Enggak ada ketentuan. Jadi yang penting ada salah satu dari kalian yang adzan, yang paling tua yang imam. Pas kalau sini ya Pak Warna tua udah jadi imam. Riwayat yang lain mengatakan fa'adzina summa aqima. Fa'adzina, maka adzanlah, ya, kalian berdua, summa aqima, kemudian iqomah. Nah, di sini ada sebagian daerah yang mempraktekkan yang adzan 2 orang bareng-bareng kompak, ya. Kayak di kampung saya sendiri itu yang adzan, kalau adzan Jumat itu kompak berdua, ya. Yang adzan, ya, yang qomat ya 1. Jadi yang tugas adzan itu 2 orang kompak, suaranya, lagunya, nadanya sama. Karena di sini ada riwayat pakai bahasa adzina, kalian berdua adzan. Summa aqima, kemudian kalian berdua qomat. Ini diamalkan sebagian daerah. Wahuma sunnatun ala sahih. Jadi yang jelas, yang benar, adzan iqamat itu hukumnya sunnah. Ada yang mengatakan memang fardu kifayah. Ada yang mengatakan sunnah adzan dan iqamah itu di selain
Jumat, adzan Jumat. Kalau adzan Jumat itu hukumnya fardu kifayah. Ada yang mengatakan seperti itu, yang jelas sunnah. Ada yang mengatakan malah adzan iqomah itu kalau di selain sholat maktubah itu enggak disunahkan. Contoh kayak sholat jenazah itu enggak disunahkan. Pokoknya hanya di sholat sunnah sholat maktubah ataukah sholat sunnah. Walaupun sholat sunnah itu dikerjakan berjamaah, sholat hari raya, sholat kusuf, istisqa, taraweh, itu semuanya enggak disunahkan untuk adzan. Jadi adzan itu disunahkan hanya di dalam sholat fardu, sholat maktubah. Summa sholatul maktubah ingkanat maktubah fi jama'ati rijalin. Sholat maktubah itu pun yang disunahkan adzan itu kalau sholat maktubah itu yang mengerjakan adalah kaum laki-laki. Jamaah perempuan sholat jamaah bareng, adzan nggak disunahkan. Jadi yang disunahkan adzan itu kalau jamaah sholat maktubah itu kaum laki-laki. Fala khilafa fi istihbabil adzan laha. Maka tidak ada khilaf lagi adzan untuk sholat jamaah maktubah itu sunnah. Wa ammal munfarid fi sahra wa kadza fil balad fayu'adzin aidun 'alal madhab. Terus kalau sholat sendirian bagaimana? Apa yang disunahkan adzan? Sebagian imam-imam madhab mengatakan tetap disunahkan adzan, ya. Kalau kita mau sholat sendiri di rumah umpama disunahkan adzan juga, ya. Kemudian qomat baru sholat. Tapi sebagian juga mengatakan cukup dengan qomat. Kayaknya layak sholat jamak itu loh, jamak takdim ataukah jamak takhir, ya. Itu kita juga ketika sudah selesai sholat yang pertama kemudian mau melaksanakan sholat yang kedua pun disunahkan untuk qomat. Adzan ya sekali sudah, tapi untuk beralih ke sholat yang kedua itu disunahkan untuk qomat. Kalau jamak takdim ataukah jamak takhir. Tapi kalau sholat sendirian disunahkan adzan, juga disunahkan iqomah. Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau pernah dikasih tahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni araka tuhibbul badiyah wal ghanam." Nabi itu berkata kepada beliau, Abi Sa'id Al-Khudri, "Saya lihat kok kamu kayaknya suka di padang Sahara bersama kambing kamu. Ada adzan ya kamu nggak mau datang." Maka dibilangin Nabi, "Fa idza kunta fi badiyatika aw ghanamika fa adzanta lis-shalah." Enggak apa-apa kalau kamu memang di padang Sahara bersama kambing kamu adzan salat. Farfa' sautaka binida. Yang keras suara kamu kalau adzan. Kenapa? Fa innahu la yasma' mada sautil muadzin jinnun wala insun wala syai'un illa syahidalahu yaumal qiyamah. Karena tidak ada satupun dari jin ataukah manusia, ya, yang mendengar suara adzan, ya, ataukah suatu apapun illa syahidalahu yaumal qiyamah, kecuali nanti di hari kiamat mereka semuanya akan bersaksi untuk yang adzan itu. Makanya kalau adzan yang keras, yang kencang. Kalau sekarang kan enak, nggak usah kencang-kencang, udah dibantu sama toa. Jadi walaupun suaranya lembek, pelan, itu suaranya sudah sampai mana-mana. Itu sejauh mana kedengaran itu, maka semuanya apapun yang mendengar suara adzan itu nanti di hari kiamat akan bersaksi. Bersaksi apa? Pokoknya ini bersaksi. Bersaksi kalau ini orang Islam, kalau ini orang yang taat. Bersaksi kalau ini tukang adzan al-muslimin, akan bersaksi. Karena fadilahnya banyak orang-orang yang tukang adzan di masjid, di musola itu.
Termasuk kemuliaannya nanti dia dibikin panjang itu lehernya. Kayak jerapah ya enggak juga. Maksudnya akan dikasih kemuliaan oleh Allah yang melebihi yang lainnya. Ini riwayatnya Imam Bukhari. Wa yang bagi ayu adzina wa yuqima qaiman mustaqbil qiblah, dan juga disunahkan seyogianya orang itu ketika azan qomat itu berdiri hadap kiblat. Jadi sunnahnya seperti itu, hadap kiblat berdiri ya. Jangan duduk ya. Apa enggak boleh duduk? Boleh, tapi sunnahnya adalah berdiri hadap kiblat. Falau tarokahuma malku sohan, umpama enggak ngadep kiblat adanya ngetan malah, ataukah menceng, hadap mojok umpama, enggak apa-apa, sah aja ya. Tapi sunnahnya tuh hadap kiblat. Lakin yukrahu, dan makruh hukumnya kalau enggak hadap kiblat ataukah enggak berdiri, illa idza kana musafiran, kecuali kalau dalam keadaan musafir safar. Fala ba'sa bi adzanihi raqiban, enggak apa-apa sambil naik kendaraan adzan, naik onta umpama sambil adzan, enggak turun enggak berdiri, boleh, enggak apa-apa. Ya. Tapi kayak naik bis apa kereta ya itu tetap disunahkan berdiri ya. Wa adzanul muttaji kal qa'id ya. Ataukah mungkin saking malesnya tuh sambil rebahan di kamar adzan. Kan kadang satu masjid nggak ada kelihatan yang adzan, ternyata adzannya dari kamarnya Pak Warna. Padahal adzannya sambil rebahan. Kali ya kan. Boleh nggak apa-apa, sah. Tapi hukumnya makruh. Adzan sambil berbaring itu hukumnya sama kayak adzan sambil duduk. Maknanya apa? Boleh tapi makruh. Kalau umpama lagi malas-malas subuh, malas bangun, adanya sampai Allahu Akbar dari kamar. Boleh-boleh aja. Hanya saja illa annahu asyaddu karaha. Kemakruhannya kalau adzan sambil baring itu lebih melebihi makruhnya yang sambil duduk. Pokoknya boleh lah, yang penting boleh. Tapi makruh. Wala yaqtawal adzan bi kalamin wala ghairihi. Kalau sudah adzan enggak boleh diputus. Umpama lagi adzan Allahu Akbar, datang temannya, motornya kamu taruh mana? Oh, di sono di pojok. Lanjut ya jangan. Jadi nggak boleh diputus dengan perkataan apapun. Walau ghairihi. Sehingga walau sallama alaihi insan, kalau ada orang yang apa itu namanya salam, assalamualaikum Pak, assalamualaikum Pak, lagi ada kalau disalami. Ataukah ada orang yang bersin sekalipun, lam yujibhu, dia tidak disunahkan untuk menjawab. Tidak diwajibkan. Kalau salam kan wajib jawab ya. Kalau bersin hukumnya sunnah untuk mendoakan ya. Itu dia enggak diwajibkan untuk menjawab hatta yafrugha, sampai dia itu selesai adzan. Kalau sudah selesai baru jawab waalaikumsalam yarhamukallah, baru boleh ya. Au takallama li maslahatin ya. Fa in ajabahu aw takallama li maslahatin lam yukrah. Umpama jawab, ada yang salam tadi kemudian dia jawab, boleh, enggak apa-apa. Ataukah takallama li maslahatin, atau berbicara tapi karena ada maslahat, ini enggak apa-apa, lam yukrah, enggak dimakruhkan. Kalau ada maslahat ataukah jawab salam itu boleh enggak apa, tapi enggak diwajibkan. Wa kana tarikan lil mustahab ya. Dan dia itu kalau memang menjalankan ada orang salam langsung dia jawab, ataukah bersin dia doakan ya. Ataukah ada orang yang ngajak ngomong dia layani, maka dia itu tarikan lil mustahab, meninggalkan yang dianjurkan, yang disunahkan ya. Tapi kalau umpama ada orang buta kemudian jalan sendiri ngarahnya ke sumur,
hampir jatuh, langsung dia teriak itu. Nah, maka ini malah hukumnya wajib. Ya, kalau ada orang buta lagi adzan mengarah ke sumur ataukah mengarah ke jalan raya umpama, maka kita teriaki, itu malah hukumnya wajib walaupun lagi adzan. Wa yustahabu ayyakuna al-muadzin mutatahhiran, dan disunahkan yang adzan itu suci keadaannya, ya. Lah belum wudu kok udah langsung buru-buru adzan, boleh, nggak apa-apa, tapi sunnahnya itu kalau adzan harus sudah ada wudu. Ya. Fa in adzana wa aqama wa huwa muhdits aw junubun kuliha. Ya, jadi hukumnya makruh kalau adzan atau qomat dalam keadaan hadas atau malah junub pisan. Junub kok adzan, maka ini hukumnya makruh. Dia di dalam masjid ada hukumnya udah haram, gitu. Kemudian dia malah adzan dapat kena haram, kena juga makruh. Jadi sunnahnya adzan itu dalam keadaan suci. Wa yustahabu ayyakuna sayyitan wa husna saut wa hasuna as-sautu ataukah wa husnus sauti. Jadi disunahkan yang adzan itu memang betul-betul suaranya yang bagus, ya. Husnas saut, suaranya bagus, ya. Nah, kayak itu kan suaranya bagus, ya. Iya, itu sunnahnya yang bagus, ya. Jadi nggak usah nunggu disuruh, ya. Pokoknya saya suaranya bagus adzan, pahalanya besar, sunnah dapat. Wa ayyadina ala maudi'in al, dan disunahkan juga adzannya itu di tempat yang tinggi. Sekarang di inisiatif orangnya di bawah, kawannya yang di atas. Kalau dulu memang ada menara untuk buat adzan, kayak di Menara Kudus itu kan masih dipakai adzan itu. Jadi adzannya di menara sono. Nah itu beduknya di menara. Nah, ada sunnahnya itu seperti itu. Adzannya itu di tempat yang tinggi. Sekarang adanya di bawah, tawanya dinaik ke atas, memudahkan. Wa syartul adzan ayyakun al muadzin musliman aqilan dzakaron. Syaratnya adzan, yang adzan itu Islam, akil, berakal, kemudian laki-laki. Perempuan nggak disunahkan adzan. Maka tadi umpama jamaah perempuan, maka itu tidak disunahkan untuk adzan. Yang disunahkan untuk adzan itu kalau jamaahnya itu laki-laki. Wahal al-adzan afdal minal imamah. Terus sekarang adzan sama jadi imam utama mana? Nah, rebutan kan kadang-kadang. Aku yang imam, aku yang adzan. Rebutan. Imam sama muadzin itu afdal siapa? Jadi di sini ada perbedaan di kalangan para ulama. Kalau Imam Rafi'i, beliau mengambil Imam Syafi'i, annal imamah afdal. Jelas imam itu lebih utama. Kalau Imam Nawawi, wa huwa qaulun aktsar ashabina annal adzan afdal. Imam Nawawi mengatakan adzan yang lebih utama. Adzan yang lebih utama. Kalau dilihat ya memang adzan itu yang mendatangkan orang itu ke masjid, sehingga yang adzan itu dapat pahalanya orang satu masjid. Nah kalau imam, ya sekedar mengimami, ya pahalanya 27 sama. Tapi Imam Rafi'i ngambil Imam Syafi'i bahwa imam itu lebih utama. Imam Nawawi beliau mengatakan adzan yang lebih utama. Wallahu a'lam bishawab. Wa alam annal adzan muta'alliqun bi nadril muadzin la yahtaju fi la muraja'atil imam. Adzan itu kaitannya bi nadril muadzin. Maknanya dengan pandangannya yang adzan itu sendiri. Kalau memang yang adzan udah yakin waktu sholat tiba, adzan. Nggak usah permisi minta izin sama Pak Imam. Udah adzan Pak Imam ya, mohon izin adzan, nggak perlu. Ya, jadi kalau memang muadzin dia sebagai petugas
Kemudian datang waktu adzan, langsung adzan. Wa amal iqamah fatata'allaq biidil imam. Nah, qomat itulah yang anjurkan untuk minta izin sama Pak Imam. Ya, jadi kalau mau qomat, mengisi qomat ya, itu sunnahnya anjurannya seperti itu. Sehingga prakteknya di zaman Nabi dengan para sahabat di pondok-pondok itu kalau Pak Yai belum keluar ya belum qomat. Sehingga ada kode kalau saya belum keluar jangan qomat. Maknanya kalau saya udah keluar berarti saya diizinkan untuk qomat. Di mana-mana namanya pesantren ya kalau Pak Yai belum keluar itu belum berani qomat. Jadi qomatnya itu kalau Pak Yai udah keluar. Wallahu a'lam bishawab. Itu berkenaan dengan adzan. Jadi sunnahnya sholat sebelum masuk di dalam sholat itu adalah adzan sama qomat. Fadilahnya banyak. Di dalam kitab yang lain ini diterangkan, ya, kata Nabi SAW, orang yang adzan lissolah untuk sholat, ya, kadang ketika angin kencang itu kita juga disunahkan untuk mengumandangkan adzan. Ketika hujan lebat menakutkan dianjurkan kita untuk adzan. Ketika berangkat umroh haji juga kita adzan. Ketika ada orang meninggal kita juga talqin pakai adzan. Ada kesurupan adzan, gitu. Apa tuh adzan? Karena memang itu ya wis kayak semacam tolak balak, ya. Kata Nabi, man adzana lisholah, orang yang adzan mengumandangkan adzan untuk sholat sab'a sinina muhtasiban, ya, selama 7 tahun. 7 tahun yang adzan dia itu, ya, muhtasiban, ya, betul-betul hanya berharap pahala dari Allah, ya. Muhtasiban, ya. Jadi bahasanya ihtisaban imanan wahtisaban. Ihtisab itu hanya berharap pahala dari Allah, upah dari Allah, ya. Maka orang yang adzan selama 7 tahun hanya berharap pahala dari Allah, kata Nabi, kataballahu lahu bara'atun minan nar. Allah akan cap untuknya, Allah akan tulis untuknya, yaitu bara'atun minan nar, bebas dari api neraka. 7 tahun syaratnya, tidak kurang. Malah ada yang sampai dijanjikan oleh Nabi adzan selama 12 tahun. Kalau sampai orang itu mampu adzan selama 12 tahun, ya, muhtasiban berharap pahala dari Allah, wajabat lahul jannah, maka wajib baginya surga. 12 tahun. Nggak mampu dikurangi lagi nggak apa-apa. Adzan 5 tahun. 7 tahun, 12 tahun, 5 tahun. Kata Nabi kalau orang itu mampu adzan selama 5 tahun, imanan wahtisaban, ya, dengan berdasarkan keimanan dan berharap pahala dari Allah, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan janji Nabi ada 3 orang yang akan dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah dari siksa kubur. Di antaranya adalah muadzin, orang yang suka adzan. Pokoknya pahalanya bongkoan, ya. Borong pahala itu orang yang tukang adzan. Sampai kalau orang itu tahu pahalanya adzan, itu pasti akan berebut. Sekalipun harus undian dulu, gamsut dulu, ya. Apa itu gamsut itu? Apa itu gunting kertas batu, umpama gitu terus. Umpama seperti itu, boleh nggak apa-apa. Itu kalau umpama orang itu tahu pahalanya ada. Wa ba'da dukhuli fiha syai'ani, adapun sunnahnya sholat ketika sudah ada di dalam sholat itu ada 2. At-tasyahudul awwalu, yang pertama tahiyat awal,
Wal kunutu yang kedua, kunut fis subhi dalam sholat subuh, wa fil witri dan juga dalam sholat witir, fin nisfil akhir di separuh yang akhir, min syahri Ramadan dari bulan suci Ramadan. Ya, itu sunnah yang ada di dalam sholat. Tahiyat awal hukumnya sunnah, kemudian kunut dalam sholat subuh, juga dalam sholat witir separuh yang akhir pada bulan suci Ramadan. Tasyahudul awal sunnah fi sholati. Tahiyat awal itu hukumnya sunnah di dalam sholat karena memang ada riwayat dari Sayyidina Abdullah bin Buhainah, ya. Nabi mengatakan qoma fi sholati dhuhri wa alaihi julusun. Nabi pernah sholat duhur wa alaihi julusun. Beliau meninggalkan duduk tahiyat awal. Falamma atamma sholatahu sajadatain. Maka ketika beliau sudah menyelesaikan sholat beliau sajadatain, sujud 2 kali. Jadi maknanya bahwa duduk tahiyat awal itu hukumnya sunnah. Maka dijawab di sini walau kana wajiban lama tarokahu. Tentu kalau umpama itu hukumnya wajib, Nabi nggak berani meninggalkan. Ini meninggalkannya bukan karena lupa, memang karena Nabi itu sengaja meninggalkannya biar tahu sahabat bahwa duduk di awal tahiyat awal itu hukumnya sunnah. Sengaja beliau meninggalkan, sebelum salam beliau ganti dengan sujud 2 kali. Maka di sini menunjukkan bahwa duduk tahiyat awal tahiyat awal itu hukumnya tidak wajib tapi sunnah. Wa amma masyru'iyatuhu fal ijma' mun'aqadun ba'da sunnah asy-syarifah 'ala dzalik. Wa kaifa qa'ada jaza. Praktek duduknya kayak apa? Kaifa qa'ada jaza. Kayak apapun duduk tahiyat awal sah boleh. Prakteknya kan kita duduknya seperti itu. Umpama sila begini, umpama duduk tahiyat awal sah. Ya, boleh ya. Jadi kaifa qa'ada, duduk seperti apapun untuk tahiyat awal itu hukumnya boleh. Hanya saja iftirash itu afdol. Duduk iftirash yang kita praktekkan itu yang lebih utama. Kayak apa itu iftirash? Fajlisu ala ka'bi yusrahu. Duduk di atas ka'bi yusrahu, ya. Mata kaki yang sebelah kiri. Duduknya di situ. Wayang sobu yumnahu, yang kaki yang kanan telapak kakinya ditegakkan, telapak kaki yang kanan ditegakkan, kemudian duduknya di kaki yang kiri, di mata kaki yang sebelah kiri. Wa yadhu atrafa asabi al-yumna lil qiblah. Kemudian ujung-ujung jari kaki kanan itu dihadapkan ke kiblat, ditekuk. Buatan buat nggak dibeginiin tapi ditekuk dihadapkan kiblat. Nah, itu praktek duduk tahiyat awal. Duduk di kaki kiri, telapak kaki yang kanan ditegakkan, jari-jarinya dihadapkan ke kiblat. Itu prakteknya duduk iftirash. Wa amal kunutu fayustahabu fi i'tidali tsaniyah. Adapun kalau kunut itu sunnahnya dilakukan di i'tidal rakaat yang kedua dalam sholat subuh. Riwayatnya Sayyidina Anas, mazala Rasulullah yaqnutu fi subhi hatta faraqat dunya. Mazala itu tidak henti-hentinya, maknanya selalu Nabi itu kunut dalam sholat subuh hatta faraqat dunya, sampai beliau itu meninggalkan dunia. Maknanya sampai beliau itu wafat, Nabi itu selalu kunut dalam sholat subuh. Prakteknya yaitu ketika di i'tidal rakaat yang kedua dalam sholat subuh. Wa kaunul kunuti fi tsaniyah, ya. Jadi prakteknya kunut itu ya di rakaat yang kedua. Wa kaunuhu ba'da rafil ra'si minar ruku', setelah mengangkat kepala, yaitu bangun dari ruku'. Kenapa harus dijelaskan begini? Iya, karena ada sebagian yang rukuknya
kunutnya itu dikerjakan sebelum ruku. Kalau kita setelah ruku. Ada sebagian orang tuh yang kunutnya itu sebelum ruku. Kan aneh. Kayak apa itu prakteknya, ya kan? Nah, saya juga pernah praktek di kalangan orang-orang yang kunutnya itu sebelum ruku. Riwayatnya Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, lamma qanata fi qissati qatlai bi'ri ma'una qanata ba'da ruku faqisna alaihi qunutas subhi. Jadi dulu ada pertempuran namanya Bi'ru Ma'una, ya. Orang-orang yang terbunuh dalam pertempuran Bi'ru Ma'una. Ketika genting, kayak di sini ada apa? Saudara kita di Palestina yang mereka itu lagi berkecamuk perang sama Israel, itu yang kita yang nggak perang disunnahkan untuk melakukan kunut. Kunutnya di mana? 5 waktu boleh kunut. Namanya kunut nazilah. Yang dibaca apa ya? Kita doain untuk Palestina kemenangan. Allahumma qatil yahuda nasara wa'awanahum minal kafarati wal fasaqati wal munafiqin wal mulhidin. Hancurkan mereka, perangi mereka ya Allah. Bantulah mereka orang-orang Palestina ya Allah. Itu kita doa baca di dalam kunut nazilah namanya, ya. Itu Nabi juga dulu pernah seperti itu. Maka prakteknya apa Nabi kunutnya? Faqisna alaihi kunutas subhi. Itu Nabi mengkiaskan ataukah menyamakan kunutnya itu dengan kunut subuh. Berarti maknanya kan Allahumma hdina fiman hadi dibaca, ya. Kemudian sebagian ulama menambahkan doa-doa yang lain di dalam kunut itu, baik subuh ataukah nazilah apalagi, ya. Itu prakteknya seperti itu, ya. Karena yaqnutu qabla raf'i minar ruku', ya. Nabi juga pernah mempraktekkan kunutnya itu sebelum bangun dari ruku'. Maknanya bagaimana? Sebelum beliau itu ruku', ya. Sebelum ruku' Nabi udah kunut dulu. Pernah juga seperti itu, ya. Ada riwayat yang menjelaskan bahwa kunutnya sebelum ruku'. Tapi riwayat yang banyak itu mengatakan kunutnya Nabi itu setelah bangun dari ruku'. Kalau qanata qabla ruku' qala fi raudhah lam yujzi wa 'ala sahih. Kita selaku menganut imam madhab Imam Syafi'i yang enggak boleh praktek kunut sebelum ruku'. Kita harus prakteknya kunut itu setelah bangun dari ruku' itu. Karena memang ada paketannya masing-masing, ya. Kalau Imam Hanafi mereka memang kunutnya itu sebelum ruku'. Dan prakteknya bukan di sholat subuh. Sholat subuh nggak ada kunut. Mereka kunutnya itu di witir sepanjang tahun. Dan witir mereka itu hukumnya wajib. Orang-orang Hanafi yang bermadhab Hanafi, yang namanya witir itu hukumnya wajib dan selalu pakai kunut. Subuh nggak ada kunut. Kalau kita witir hukumnya sunnah, nggak ada kunutnya di dalam sholat subuh. Jadi udah ada prakteknya masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Lafaz kunutnya apa? Ya, kita udah hafal semuanya. Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima a'tait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Umpama wa qina syarra ma qadait, memang lafaznya itu. Umpama ditambah wa qina bi rahmatika, boleh aja enggak apa. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, wa innahu la yadhillu man wa la ya'izzu man 'atait. Ada yang enggak ditambah, riwayatnya memang enggak ditambah. Langsung la yadhillu man walait tabarok rabbana. Tapi sebagian ditambah wala ya'izzu man 'adait. Ini tambahannya para ulama, ya. Falakal hamdu 'ala ma qadait. Astaghfiruka wa atubu ilaik juga tambahan juga. Enggak apa-apa, ditambah doa lagi. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal mu'minin wa fa'anna wa 'anil mu'minin wa qina wasyarrif. Ditambah doa-doa yang lain boleh-boleh aja. Tidak hanya Allahumma hdina enggak, tapi ditambah dengan doa-doa yang lain boleh, enggak apa-apa. Yang enggak boleh itu kalau kita pinter bahasa Arab,
kemudian kita ngarang sendiri dosanya itu ya, doanya itu nggak boleh. Jadi doa yang boleh dibaca dalam doa kunut itu doa dari Al-Quran, dari hadis atau dari kalangan para ulama. Tidak boleh ngarang sendiri, nggak boleh. Nah, kemudian ketika kita baca doa kunut, maka itu disunahkan kalau memang berjamaah ya pakai lafadz jamak. Jangan Allahumma hdini fiman hadait lagi. Kalau sholat sendiri Allahumma hdini fiman hadait, tapi kalau udah jamaah Allahumma hdina fiman hadait. Sunnahnya bagaimana? Angkat kedua tangan. Wala yamsahu wajahu, enggak usah diusapkan ke wajah. Allahumma hdina fiman hadait, angkat tangan, kemudian enggak disunahkan untuk diusap ke wajahnya, langsung turunkan. Sebagian masih ada yang praktek itu ketika kunut selesai, alhamdulillah, usap ke wajah, itu enggak disunahkan. Ya. Jadi doa kunut itu enggak disunahkan untuk mengusapkan tangan ke wajah. Yang disunahkan angkat tangan. Juga tidak disunahkan mashus sadri. Enggak disunahkan juga selepas doa begini diusapkan ke dada, juga enggak disunahkan. Ya. Yustahabu al-qunut fi akhiri watri fi nisfitani min Ramadan. Ya. Jadi prakteknya sunnahnya itu ngangkat tangan, selesai ya sudah dilepas, enggak usah diusapkan ke wajah atau ke dada, enggak disunahkan. Kemudian kunut itu juga disunahkan dibaca di akhir witir, sholat witir separuh yang akhir bulan suci Ramadan. Mulai malam 15 itu sudah disunahkan untuk baca kunut di witir yang akhir, rakaat yang akhir maksudnya, yang satu itu. Wakila yaqutu kulasana fil witri. Nah, ini madhabnya Imam Hanafi, sepanjang tahun dalam witir itu mereka kunut. Inna mustahabun fi jami' sunnah. Oke, jelas yang namanya kunut itu disunahkan, mau di witir ataukah di sholat subuh, yang namanya kunut disunahkan. Wakila yaqutu fi jami' Ramadan. Malah sepanjang Ramadan dari tanggal 1 sampai selesai itu juga ada yang mengatakan kunut. Tapi kita nggak ambil pendapat seperti ini. Yang kita ambil mulai dari pertengahan bulan suci Ramadan, itulah yang disunahkan untuk doa kunut. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Ditanyakan sampai sini Pak Warna. Kalau sholat subuh ada yang kunut itu gimana? Sholat subuh ada yang kunut. Nah ya tadi ada yang kunut, ada yang nggak kunut ya. Sekalipun sengaja nggak kunut ya, subuhnya sah. Ya, karena memang kunut masuk sunnah. Sekalipun sengaja nggak kunut, karena nggak hafal. Umpama karena nggak hafal, akhirnya ketika sholat sendiri nggak pernah kunut, sah subuhnya, tapi sunnahnya nggak dapat. Ya. Makruh, nggak ada hukum makruh. Yang jelas dia meninggalkan sunnah. Gitu. Tapi kalau makruh nggak ada hukum. Ya. Jadi kunut hukumnya sunnah, sekalipun sengaja dia nggak membatalkan sholat, tapi disunahkan kayak Nabi tadi prakteknya sengaja meninggalkan kunut sebelum salam. Nabi sujud 2 kali, namanya sujud sahwi. Jadi kunut sama tahiyat awal ketika ditinggalkan itu dia disunahkan untuk diganti dengan sujud sahwi 2 kali sebelum salam. Lagi abadi. Salam. Itu baru dikatakan. Nah, itu bagaimana sebagian orang yang pada saat posisi pemahaman itu itu seperti apa penjelasannya. Terakhir ada keutamaan khusus nggak walaupun pada saat posisi pemahaman itu ada sebagai keluarga dulu
Jadi sholat jenazah itu tadi apa? Tidak disunahkan untuk adzan terlebih dahulu. Tidak disunahkan. Yang disunahkan adzan itu sholat maktubah. Sholat fardu 5 waktu itu yang disunahkan untuk adzan. Sholat hari raya itu juga nggak disunahkan untuk adzan. Terus masalahnya adzannya dibawa ketika sampai kubur, ya. Di dalam kubur udah di liang lahat lalu diadzankan, ya. Itu bahasanya talqin, bahasanya masuk talqin, ya. Sebagian orang nggak mengamalkan, nggak apa-apa, ya. Karena bahasanya laqinu mautakum bila ilaha illallah. Talqinlah, wurui bahasanya apa wurui? Ajari talqin itu bahasanya, ya. Talqin tuh ajarilah apa itu? Yang mati dari kalian tuh bila ilaha illallah. Dikte, ya. Itu talqin maknanya. Jadi yang mau mati itu kita talqin dengan la ilaha illallah. Disempurnakan pakai adzan pisan, ya kan gitu. Walaupun nyawa sudah tidak ada yang prakteknya diadzankan ketika di situ, masih ada di rumah. Kemudian ada yang dipraktekkan di dalam kubur ketika sudah posisi siap untuk timbun pakai tanah. Nah itu sebelum diwuruki pakai tanah, diadzankan dulu di situ. Itu sunnahnya para ulama. Dan memang anjuran dari Nabi ya laqinu mautakum itu. Orang-orang yang sudah mati bahasanya dari kalian itu laqinu, talqin itu. Talqinnya pakai apa? Pakai la ilaha illallah. La adzan kan ada bagian dari la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu bagian mengingatkan si mayit. Nanti ketika datang malaikat munkar nakir, itu kalau ada pertanyaan mengenai itu jawab, nggak usah takut. Ya, di antaranya wallahu alam shawab, yang jelas itu kebiasaannya para ulama. Kalau kebiasaannya para ulama kalau dibuat apa salahnya? Karena itu berbuat bid'ah, enggak bid'ah. Kalau dikatakan bid'ah itu bid'ah juga hasanah. Kalau bid'ah hasanah itu dibuat boleh-boleh aja. Yang enggak boleh kalau bid'ah itu maksudnya sayyi'ah. Bid'ah kemungkaran itu enggak boleh. Bid'ah yang buruk, moral yang rusak itu enggak boleh dibuat. Tapi selagi bid'ah itu hasanah, kita selaku madhab Syafi'i boleh dibuat. Paham ya? Jadi jelas laqinu mautakum, ada perintah Nabi untuk mentalkin orang yang mati. Itu di dalam kubur dipraktekkan untuk diadzankan, ngambilnya dari situ. Kalau perintah adzan nggak ada. Perintah adzan kan itu orang yang udah mati nggak ada. Tapi kalau mengambil dari laqinu mautakum boleh. Berarti mengadzankan orang yang sudah mati, yang sudah di posisi di dalam kubur, itu boleh, nggak apa-apa. Paham ya? Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ya. Komat ya. Kalau kita kan kebiasaan itu kita nunggu musola atau jalan itu udah komat. Kita baru komat. Nah, kita sendiri masih menunggu imam. Ya. Kalau kita nunggu imam dengan menggunakan juga gimana? Jadi komatnya tadi awal minta izin sama Pak Imam. Maknanya ada kode, kalau imamnya belum datang jangan komat. Wah lamaan, ya nggak apa-apa, lama 1 jam nggak apa-apa. Makanya kita kan nunggu sholat itu, nunggu komat itu sebenarnya jangan bengong, ya kan? Adanya kan kita nunggu komat bengong, ngapain ini? Lama banget gak datang-datang. Padahal sebetulnya disitulah waktu yang mustajab. Antara adzan dan qomat perbanyak doa. Umpama 1 jam, alhamdulillah doa panjang. Bisa 1 juz baca Quran. Ya kan? Nah, itu loh. Dalam arti sebetulnya kesempatan besar itu bukan kok kita kok malah hatinya kita gerundul gak datang-datang, imam kemana ini. Malah lamanya imam gak datang, itu kita kesempatan besar untuk banyak doa. Allahumma inna nas'alukal afiyah, afwa wal afiyah. Itu doa yang dipanjatkan ketika adzan dan iqomah dari Nabi, jelas suruh doa minta afiyah.
Prakteknya apa? Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah. Bisa 100 kali kita baca. Ya, fid dunya wal akhirah. Ya. Jadi kalau di pondok saya dulu memang nunggu komat itu 1 jam. Karena nunggu Pak Yai keluar. Kalau Pak Yai belum keluar memang belum komat. Nah kalau nggak keluar-keluar bagaimana? Adzan nggak apa-apa, nggak masalah. Siapa aja boleh maju ke depan. Tadi sunnahnya yang di depan jadi imam yang paling tua. Terus pokoknya tua nggak tahu tua umur apa tua ilmu, pokoknya tua. Pak Haji. Ya, jadi maksudnya seperti itu. Jadi kalau umpama terpaksa nggak keluar-keluar, udah ditunggu 10 menit, 15 menit. Masa ya nunggu sampai Pak Warna keluar padahal pulang kampung. Nggak ngomong-ngomong ya gitu. Nah, ya udah komat aja, siapa aja boleh maju ke depan kalau memang situasinya seperti itu. Hukum asli komat itu nunggu imam, ya kan? Minta izin dulu, komat apa nanti? Itu minta izin. Kalau adzan terserah muadzinnya, karena muadzin itu syaratnya harus tahu waktu sholat masuk. Kalau nggak tahu, nggak boleh jadi tukang adzan. Makanya kalau muadzin adzan silakan adzan, tapi urusan komat muadzin nggak boleh asal komat, harus minta izin sama Pak Imam. Prakteknya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya. Semoga manfaat barokah buat bisa menambah pengetahuan kita, ilmu kita dalam agama. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah.